Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Nama saya Rio Hafandi. Mendapatkan amanah menjadi seorang manajer, lebih tepatnya branch manager di salah satu kantor perwakilan yang ada di salah satu provinsi di Indonesia. Nah, perjalanan ini setelah kemudian saya udah berpindah posisi, saya tidak jadi branch manager lagi, saya merasa ada story atau perjalanan yang pengen saya cuplik, saya potret di pelajaran-pelajaran yang saya hadapi di perjalanannya. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman yang barangkali entah itu sekarang udah jadi manajer atau akan jadi manajer. Pertama saya pengen bahas dulu tentang perjalanannya. Jadi dalam perjalanan 7 tahun kurang lebih saya mengemban amanah ini, saya mendapati ada beberapa tahap di sana. Yang saya belakangan tahu ternyata ada teorinya juga yang disebut dengan Kruger Effect. Saya nggak tahu penyebutan Kruger Effect ini betul atau enggak ya. Apa itu? Ketika kita memulainya, maka ini kita akan ada grafik seperti experience di sini, kemudian ada confidence atau kepercayaan kita. Nah, pada saat kita mulai mendapatkan jabatan pertama, maka kita akan mendapatkan efek kepercayaan yang cukup tinggi. Kita merasa udah siap banget dan siap memulai perjalanan ini. Jadi mulai ada peningkatan confidence sejalan dengan waktu yang kita lewati. Nah, di sini, ini tahun pertama, gitu. Nah, kemudian di tahun kedua dan ketiga, kurang lebihnya, saya mulai menemukan masalah. Walaupun di tahun pertama ya juga udah merasakan ketemu dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam perjalanan memimpin tim. Dan saya jujur termasuk orang yang belajar kepemimpinan itu saat ini. Jadi sebelumnya saya cenderung tidak suka terlalu banyak baca buku tentang kepemimpinan. Maka 2018 adalah waktu pertama kali saya mengenal banyak buku tentang kepemimpinan. Baik itu tentang Infinity Games, kemudian ada Start With Why, ada bukunya apalagi ya, misalkan Mindset dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kemudian mengantarkan saya untuk mengenal banyak tentang ternyata manajemen SDM, sumber daya manusia dan seterusnya itu begini dan seterusnya gitu ya. Nah, situlah kemudian saya menemukan masalah. Nah, di sini kita akan mulai turun confidence ya, kepercayaan. Kita akan mulai ngerasa, saya sanggup nggak sih? Nah, ini waktunya beda-beda ya. Tidak ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, macam-macam. Ini saya merasakan kurang lebih di tahun pertama itu, di pertengahan tahun udah mulai ngerasa, bahkan saya pernah beberapa kali ingin mengundurkan diri di posisi ini. Ada keinginan untuk resign dan seterusnya. Tapi ternyata di perjalanannya saya pengen bilang ke teman-teman, kalau ada perasaan itu, lanjut dulu aja. Lanjutkan aja. Kenapa? Karena ketika nanti kita ketemu dengan titik kritisnya, maka growth-nya tuh baru mulai di sini. Nah, saya merasakan growth itu kurang lebih di 2019 akhir atau mungkin lebih tepatnya itu di puncaknya itu ketika COVID. Jadi saat COVID, lembaga filantropi tumbuh gitu ya, termasuk tempat saya bekerja gitu ya. Dan sejak saat itu, sejak 2019 sampai 2025, kami mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, ini yang disebut dengan growth. Itu, jadi ini mindset di awal ketika teman-teman sedang mendapati sebuah kesiapan atau dipaksa untuk siap mendapatkan amanah, maka terima dulu aja. Seiring berjalannya waktu kita belajar, kita bertumbuh gitu. Kenapa? Karena kesiapan itu kadang-kadang terlambat datangnya gitu. Amanah udah duluan datang, kemudian kita dipaksa untuk siap. Nah, ini yang penting harus kita pahami. Ada banyak kasus, ada banyak penunjukan-penunjukan kepemimpinan itu justru ketika kita merasa belum siap, tapi kita udah keburu ditunjuk dan kita harus ambil tanggung jawab itu. Maka selamat berpetualang di dalam perjalanan kita memimpin. Oke, kita lanjut. Kemudian di dalam perjalanan saya memimpin, saya mendapati dua kata yang agak berbeda maknanya, tapi sebenarnya dalam pengucapannya kita seringkali menyamakan, yaitu kumpulan staf dengan tim, atau kumpulan dalam tanda kutip anak buah dengan tim. Itu berbeda banget. Saya sering kalau ngomong sama di kantor teman-teman itu saya menyebutnya tim gitu. Itu ada vibe kekompakan di situ, ada vibe soliditas, kesamaan visi gitu. Karena pilihan kata itu penting untuk mempengaruhi psikologis tim kita kan gitu. Nah, di sini ada perbedaan dua metode, bukan metode, dua perspektif tentang kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama tentang kumpulan orang. Jadi kita melihat tim kita itu ya udah kumpulan orang-orang yang berbeda-beda. Ya udah dia duduk di meja yang sama, kita punya tujuan ke sana dan seterusnya gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Dia punya tugas masing-masing, targetnya masing-masing, komunikasinya juga minim dan mereka saling nunggu gitu ya. Jadi ketika ada
ada job, ada job tim gitu ya, dia akan saling nunggu satu sama lain untuk siapa yang memulai inisiasi. Nah, berbeda ketika kita bicara dengan tim. Tim itu ada saling kepercayaan, ada saling bantu, saling tumbuh bareng. Ketika ada satu anggota tim yang kemudian berprestasi, dia tidak merasa tercederai gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu harus dimulai dengan visi, target, dan trust, kepercayaan. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin di antara mereka, bagaimana membantu mereka untuk menerjemahkan goals-nya kita, goals-nya lembaga kita, goals-nya industri kita, atau kantor yang sedang kita bekerja di sana, agar mereka mampu mengerti dan ternarasikan dengan lebih mudah dan sederhana. Sehingga dia bisa membayangkan, oh, saya ngerti. Bapak ini sebagai seorang manajer saya, oh ternyata dia mau ke sana. Oke, saya ngerti. Nah gitu. Nah, proses itu tentu tidak gampang. Tidak kemudian kita cuma ngebacain visi misi perusahaan ini gini, enggak gitu. Tapi lebih kepada bagaimana itu ternarasikan dengan lebih sederhana, kemudian repetisi, mengulang, dan seterusnya. Nah, salah satu agenda yang paling penting yang saya rasakan manfaatnya luar biasa adalah dalam konteks ini, penyamaan visi, target, arah, dan seterusnya adalah morning briefing. Apa itu morning briefing? Saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya sedikit banyaknya. Dan jujur video ini saya buat sebenarnya agak sungkan juga. Bukan merasa paling pandai gitu ya. Tapi ada aja gitu catatan-catatan di buku-buku saya. Catatan saya waktu menjadi kepala cabang. Rasanya agak sayang aja gitu kalau itu ditinggal, ditaruh di rak buku gitu. Makanya saya berpikir bagaimana kalau dibikinin video, syukur-syukur ada manfaatnya. Dan kalau ada koreksi, saya sangat menantikan. Kalau ada komentar, feedback, kemudian nanti bisa saya bahas di video selanjutnya. Oke, itu aja mungkin dulu. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.